Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Posisi lagi di kebun teman-teman. Ini saya buatkan video untuk anggrek Scomburgia tibiginis atau anggrek tanduk kerbau yang kondisinya double spek teman-teman ya. Double spek ya, double spek. Ini spek yang pertama, panjangnya sudah 20 cm teman-teman ya, 20 cm. Nah, ini sekaligus membahas mengenai beberapa orang yang tanya Scomburgia knop teman-teman ya. Ini saya taruh di pohon kates teman-teman, biar mudah untuk ngambil videonya. Jadi saya gantung di pohon kates ya. Sebentar, ini daunnya yang kuning tak potong dulu. Nah, seperti ini teman-teman kondisinya. Nah, ini untuk spek yang kedua teman-teman. Spek yang kedua seperti ini kondisinya. Spek yang kedua, nah dia masih kurang lebih 5 sentian ya. Nah, ini indukan-indukan awal ya, sudah kena faktor alam. Jadi ada yang batangnya seperti ini, tapi nggak masalah karena batang-batang barunya masih banyak yang sehat teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa saya tidak menyarankan teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak ya, om-om pesen Scomburgia yang kondisi kenop? Ini tangkai bunganya sudah 20 cm, belum ada tanda-tanda kenop ya. Belum ada tanda-tanda kenop. Ini sudah 20 cm, mungkin lebih malah, ini 20 cm. Ya, 20 cm sudah lebih ya, mungkin kurang lebih 25 cm. Masih belum ada tanda-tanda kenop karena memang Scomburgia tibiginis ini tangkai bunganya bisa mencapai 2 bahkan 3 meter ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk teman-teman semuanya. Nah, ini adalah indukan yang awal-awal, batangnya masih kecil-kecil ya. Ini sudah termasuk anak baru yang sudah mulai gundul. Nah, selebihnya ini sudah baru semua. Jadi indukan awalnya itu kecil-kecil, kerdil-kerdil teman-teman. Karena ini kalau tidak salah di pemilik aslinya waktu itu ini ditanam di pagar teman-teman. Jadi banyak batang-batang yang kehimpit sama besi pagar teman-teman, seperti itu. Makanya ini begitu bapak dapat ini di split, nah saya langsung tempel di kayu gelam. Awalnya nggak di kayu gelam, awalnya di pot. Cuman karena di pot itu pertumbuhannya macet, kurang bagus, akhirnya saya pindah ke kayu gelam. Akhirnya setelah dipindah kayu gelam bisa seperti ini teman-teman ya. Ini untuk yang baru-baru ini sudah tumbuh di kebun. Bahkan ini kawatnya sudah saya putar teman-teman. Awalnya kawatnya posisinya nggak di sini, tapi segitiganya ke sini. Ini sekarang sudah saya putar karena bagian yang paling banyak di sebelah sini. Tuh, batangnya juga meskipun pendek, gendut. Ini yang panjang, yang spek juga mulai ini ya, 20 sentian sudah mulai panjang. Bahkan yang ini belum sampai 20 cm sudah spek teman-teman ya. Enaknya kalau tanduk kerbau itu batangnya pendek-pendek, nggak makan tempat. Tapi kalau batangnya sudah mulai panjang-panjang seperti ini atau lebih, itu sudah mulai makan tempat teman-teman ya. Nah, kalau punya saya ini alhamdulillah masih bisa dikondisikan ya. Padahal ini rencananya mau saya split seperti yang satu yang habis bunga. Rencana mau saya split, cuman memang kok saya lihat yang ini spek, terus ini malah ada muncul lagi spek lagi teman-teman ya. Jadi ini nggak jadi saya split. Kira-kira dijual nggak ini ya? Nah, untuk pertanyaan itu teman-teman, nanti saya tanya istri dulu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang minat ini bisa kepo-kepo via WhatsApp teman-teman. Yang penting saya sudah menginformasikan bahwasanya kalau teman-teman sampai teman-teman, aduh, kalau seandainya teman-teman kepengen nyari Scomburgia tibiginis, pastikan teman-teman nyari yang jangan kondisinya kenop teman-teman ya. Kondisi spek seperti ini aja ini sudah rawan ya. Sudah rawan apa? Satu, kardusnya harus lebar, harus panjang, seperti itu ya. Makanya teman-teman jangan sekali-sekali menanyakan Scomburgia kondisi kenop kalau seandainya teman-teman nggak bisa ngambil sendiri ke lokasi ya. Kecuali kalau rumah teman-teman itu dekat dengan kios bunga atau kios yang jual anggreknya, itu nggak masalah karena teman-teman bisa kondisikan untuk menjaga tangkai bunganya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk semuanya. Buat yang mau nyari Scomburgia tibiginis, kalau masih nyari yang kondisi spek mungkin saya masih oke lah ya. Kalau nyari yang kondisi spek itu masih bisa dikondisikan. Tapi kalau sudah nyari yang kenop, itu tangkai bunganya sudah 2 meter bahkan 3 meter lebih. Nah, ini seperti contoh ini 20 cm, 25 cm masih belum ada tanda-tanda kenopnya. Karena memang Scomburgia tibiginis itu tangkai bunganya bisa 2 meter bahkan sampai 3 meter ya. Tuh, ini sengaja saya turunkan dari pohon mangga ya. Nanti kalau misalnya ada yang tanya-tanya ini, saya bisa konfirmasi istri dulu nanti setelah pulang dari kebun. Teman-teman nanti bisa kalau mau kepo-kepo kira-kira ini dijual dikasih harga berapa. Atau mungkin teman-teman kalau ada yang mau nawar
mau mengeluarkan harga dulu juga boleh ya. Misalnya teman-teman tawar harga berapa, 500 misalnya, itu nanti bisa saya kondisikan, bisa saya konfirmasi sama istri kira-kira kalau segini oke enggak gitu ya. Karena saya masih punya satu lagi dan kebetulan yang satu sudah saya split, jadi masih punya stok Scomburgia TB jenis teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nyari yang ekonomis, nanti coba saya cek di rumah. Kayaknya di rumah juga masih ada yang sudah rawatan splitan ya. Kalau nanti teman-teman ada yang cari, mungkin ini terlalu mahal, teman-teman nanti bisa saya carikan yang ekonomis seperti itu. Berikutnya ini saya kasih selingan teman-teman ya. Ini adalah anggrek tebu yang kemarin sudah saya posting via WhatsApp ataupun via akun TikTok saya. Nah ini sudah kondisinya sudah seperti ini, sudah mulai rimbun teman-teman ya, dan kondisi pelannya juga bagus. Batang induannya nggak ada yang sampai miring-miring ya, ini posisinya bagus, dan ini sudah saya ikat supaya nggak makin miring ya ini. Karena kalau nggak diikat dengan batang yang satunya ini makan tambah miring ya, bahkan tambah miring. Makanya ini saya ikat duluan biar dia posisinya tegak tuh. Kondisinya rimbun seperti ini ya. Ini tingginya kurang lebih sudah 1 meter, mungkin 1 meter, hampir 1,5 meter ya ini. Dan untuk tunas barunya sendiri, tunas barunya sudah mantep. Tunas barunya di sebelah sini. Ini sengaja nggak saya gesek, nggak saya puter-puter, karena kalau diputer nanti dia roboh. Ini sudah posisi wenak teman-teman ya. Jadi saya biarkan ini posisi wenak seperti ini. Nantinya ini kalau teman-teman nggak ada yang berminat, ini kemungkinan akan saya pindah pot yang lebih besar. Nah ini mumpung belum saya pindah pot, kalau ada teman-teman yang minat, teman-teman tinggal siapkan pot dan media tambahan atau media tanam tambahan. Media tanam ini yang lama itu saya pakainya mix pakis chip, sekam, kokopit ya, itu di mix ya. Paling banyak itu sekam dengan pakis cacanya supaya airnya nggak begitu padat di dalam, tetap bisa poros keluar. Nah untuk yang satu juga sama, ini medianya sama, pakai kokopit sedikit, sekam, kokofiber ya, sama pakis. Jadi medianya itu aja teman-teman ya. Pakis itu supaya berongga di dalamnya, sekam supaya untuk kelembapan. Ini juga ada kokofiber ya, kokofiber sama kokopit. Teman-teman bebas mau pakai kokofibernya saja boleh, pakai kokopitnya saja boleh, karena itu bisa mengikat air ya. Jadi untuk jaga kelembapan. Kalau misalnya pakai mos gimana Mas? Boleh ya. Kalau pakai mos, kalau bisa usahakan mosnya jangan menumpuk jadi satu tempat. Mosnya kalau bisa dipisah-pisah supaya tetap ada rongga untuk udara, untuk akarnya ini ya, akarnya jalan teman-teman ya. Tuh. Dan tidak terlalu basah, karena anggrek tebu ini suka lembab tapi kering teman-teman ya, suka lembab tapi kering, bukan yang basah menggenang seperti itu. Ini dua induan hitungannya ya. Yang ini hasil splitan dari induan yang lama di rumah, yang ini asli jungle. Saya dapatnya asli jungle, waktu itu nanamnya baru 2 batang, satu gundul, satunya yang hampir meliuk ini, yang lainnya ini tumbuh di sini teman-teman, seperti itu. Anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum. Kalau teman-teman nyari yang ekonomis, ini ada yang ekonomis. Ini ada yang ekonomis, 2 batang. Nanti batang yang miring ini induannya bisa dipotong karena ini sudah ada akarnya sendiri-sendiri. Karena kalau teman-teman ngikutin ini, induan batang yang gundul ini panjang teman-teman, nanti susah packingnya, kardusnya malah aneh. Makanya nanti kalau ada yang mau ini batang induannya akan saya potong, kasih fungisida biar anak-anaknya ini tetap bisa sehat jalan sendiri karena sudah ada akarnya sendiri-sendiri. Ini yang ekonomis. Nah, teman-teman nanti bisa tanya-tanya via WA untuk anggrek tebunya. Jadi hanya 3 ini yang saya tawarkan, yang ekonomis sama yang 2 rimbun ini. Ya, silakan kalau ada yang minat bisa hubungi via WhatsApp. Oke, penutup di video kali ini ada Platycerium elephantotis induan. Ini sudah ada anak-anaknya teman-teman ya. Kalau ada yang tanya, Mas mahkotanya kok kering? Ya, karena selama saya ngerawat ini pengalaman, kalau sudah keluar lidahnya itu biasanya gantian mahkotanya yang kering. Nanti ini nggak perlu dipotong, mahkotanya akan keluar dengan sendirinya. Nah kalau keluar mahkota sudah besar, mahkota barunya sudah besar, biasanya nanti gantian lidahnya ini yang akan ganti dengan lidah yang baru. Contohnya seperti ini. Ini punya saya. Ini kemarin habis rontok dua-duanya ya, 3 kalau nggak salah, kemarin terakhir itu lidahnya 3, ini induan. Terus habis itu rontok, ganti mahkotanya yang tumbuh ya, mahkota baru. Nah nanti mahkota barunya kering nih, ininya tumbuh lagi seperti ini. Nah ini contoh yang lidahnya sudah rontok, ini mahkotanya tumbuh teman-teman. Nah ini nanti calonnya setelah mahkota yang ini nutup akan numbuh lidahnya seperti itu. Nah yang saya jual yang ini ya, yang saya jual yang ini induan. Bonusnya sudah ada 2 anakan di sebelahnya. Nanti teman-teman bisa panen sendiri di rumah biar tahu rasanya panen elephantotis sendiri itu seperti apa. Ya,
ya. Ini saya garansi teman-teman ya, saya garansi kalau seandainya ini teman-teman khawatir karena Mas ini kering nggak bisa hidup nanti, saya garansi ya, kalau seandainya ini teman-teman beli dalam kondisi mahkotanya belum tumbuh sampai rumah teman-teman itu mati, asalkan matinya karena dirawat dengan benar loh ya, bukan karena dibiarkan di tumpuk-tumpuk atau gimana, atau sengaja dipatahin ininya, jangan ya. Kalau seandainya ini memang benar-benar nggak bisa hidup, nggak bisa tumbuh mahkota baru, bahkan lidahnya kering, saya garansi saya ganti. Kalau seandainya teman-teman khawatir ya. Ini papan pakisnya ukurannya 25 kali 50 cm. Jadi ini ukurannya sudah lumayan besar. Tuh. Anakannya 2 ya, seperti itu. Jadi untuk penutup video kali ini, Platycerium elephantotis, teman-teman nggak usah khawatir, ini juga bisa ngejer yang gede seperti punya saya ini ya. Ini pasti bisa ngejer juga, asalkan teman-teman taruhnya di tempat yang kena sinar matahari, itu pasti tumbuhnya lebih maksimal, lebih jumbo. Seperti itu. Baik, sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya juga bisa bertambah wawasannya. Kalau teman-teman mau sharing-sharing, sekali lagi saya ingatkan, nggak perlu ragu-ragu. Selama kami bisa bantu, pasti akan kami bantu, dan kami juga masih perlu belajar banyak mengenai anggrek ya, seperti itu. Baik, untuk teman-teman pemula tetap semangat ya, nggak usah takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak akan tahu hasil kedepannya seperti apa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.